kita selesai. Baik anak-anak, coba lihat kanan dan kirinya. Apakah semua teman-teman yang hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Lalu lihat sekitarnya, apakah lingkungan kelas kita bersih dan layak untuk kita gunakan dalam belajar? Bersih, Bu. Oke, berarti udah pada siap belajar kan anak-anak? Siap. Oke, baik anak-anak. Jadi ibu sekarang mau bertanya nih, apakah anak-anak semua pernah melihat pojok sebuah buku? Pernah. Oke, lalu pernahkah anak-anak melihat gunting yang terbuka? Contohnya seperti ini. Pernah, Bu. Oke, lalu pernahkah anak-anak semua melihat jarum jam yang membentuk sebuah sudut? Pernah. Oke, dari pertanyaan ibu tadi udah kebayang dong kita mau belajar apa pada hari ini. Nah, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar mengenal sudut benda-benda di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kali itu mampu menjelaskan pengertian sudut dengan benar melalui kegiatan pengamatan benda-benda di sekitar. Lalu menunjukkan titik sudut dan kaki sudut pada gambar maupun benda konkret dan tepat. Selanjutnya, anak-anak mampu mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang memiliki sudut dan yang tidak memiliki sudut. Selanjutnya, anak-anak semua mampu membedakan sudut lancip, siku-siku, dan tumpul berdasarkan hasil pengamatan yang tepat. Lalu selanjutnya menyajikan hasil pengamatan mengenai sudut pada benda di sekitar secara lisan dengan percaya diri. Baik anak-anak, jadi di sini ibu punya media aja nih. Nah, kalau diperhatikan anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah buku tulis, mempunyai jam tangan, lalu mempunyai sebuah gunting dan jam, sebuah jam. Nah, anak-anak semua tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Di sini kan jam tangan memiliki jarum jam dan jarum menit. Jadi kalian mau diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke anak-anak, selain memperhatikan benda-benda yang diberikan, kalian bisa memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya itu ada gunting, ada penggaris, ada sebuah potong pizza, lalu ada sebuah jam tadi, ada meja dan ada gambar laptop. Nah, jadi anak-anak ibu tolong diperhatikan dan kalian amati ya benda-benda tersebut. Nah, setelah mengamati benda-benda tersebut yang ibu berikan tadi, apakah pada buku terdapat bagian yang berbentuk pojok? Ada. Di bagian mana nih? Coba dia ditunjukkan bagian pojok itu di mana? Ini. Oke, benar sekali ya. Selanjutnya, apakah besar bukaan gunting selalu sama? Tadi guntingnya di mana? Bagaimana, Alfir? Tidak sama, Bu. Iya, jadi kecil, kadang besar. iya benar sekali ya. Selanjutnya, bagian apa yang terbentuk dari jam-jam? Tadi jamnya sama siapa? Itu disebut apa? Sudut. Oke, benar sekali. Berarti sudah mengerti anak-anak. Silakan medianya dikembalikan dulu ya. Oke anak-anak, setelah mengamati tadi, ibu mau nanya nih, apa nama bagian yang berbentuk segitiga tadi? Ini contohnya seperti ini. Apa nama dari ini? Sudut. Ya, benar sekali ya anak-anak. Lalu, apakah setiap sudut itu memiliki besaran yang sama? Enggak, tidak. Ya, kalau kita perhatikan gambar ini, besarannya itu atau bentuknya itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, jadi sudut itu memiliki besaran yang berbeda-beda. Baik anak-anak, di sini ibu mempunyai lembar pekerjaan peserta didik. Nah, jadi ibu mau kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang di depan itu adalah kelompok pertama, lalu kelompok yang di belakang itu adalah kelompok kedua. Nah, pada lembar pekerjaan kalian ini, nanti kalian tuliskan nama kelompoknya, lalu nama-nama anggotanya siapa saja, kelas dan tanggal berapa kalian mengerjakan lembar pekerjaan ini. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pekerjaan, lalu tujuan kegiatan kalian itu apa, alat dan bahannya apa. Nah, sebelum mengerjakan ini, ibu mau kalian mengamati nih benda-benda yang ada di sekitar kelas kita ini. Contohnya tadi seperti kursi, meja, papan tulis, laptop dan lain-lain. Selanjutnya di sini ibu akan membagikan pensil warna. Jadi setiap kelompok dapat dua. Lalu di sini juga ibu punya karet gelang. Nanti apa sih guna dari pensil warna dan karet gelang ini? Nah, jadi tertera di langkah kerja. Jadi nanti kalian ambil dua pensil warna, lalu kalian ikat dengan karet gelang. Nah,
kolom iya. Terus jenis sudut yang ditemukan tadi itu setelah kita amati, kita cari tahu itu sudutnya siku-siku ibu. Terus gambar kedua ada gunting. Gunting juga memiliki sudut. Nah sudutnya itu sudut lancip. Terus ada jam dinding. Jam dinding yang ada di gambar ini juga memiliki sudut. Nah hasil sudutnya kita temukan jenis sudutnya sudut tumpul. Gitu ibu. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah jawabannya benar? Benar. Oke, baik. Terima kasih Tia. Silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tia. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik. Bu, jadi soal pertama benda apa saja yang memiliki sudut. Nah, di sini yang memiliki sudut yaitu ada papan tulis, terus gunting dan buku. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah terbentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, lalu bagian-bagian sudut itu ada titik sudut dan kaki sudut. Lalu jenis-jenis sudut yang sudah dipelajari tadi ada sudut lancip, siku-siku, dan sudut tumpul. Dan benda yang memiliki sudut paling banyak adalah gunting, jam, dan buku. Oke, apakah jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar? Benar. Oke, sudah benar ya anak? Kasih apresiasi dulu. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, setelah mengerjakan pekerjaan kalian tadi, nah jadi kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang pengertian sudut. Jadi definisi dari sudut itu adalah bangun yang terbentuk dari dua garis atau yang bertemu pada satu titik pangkal atau dinamakan titik sudut. Nah, apa sih titik sudut itu? Ya ini, anak-anak bisa diperhatikan titik sudut adalah yang di tengah-tengah ini. Jadi ada, lalu kaki sudut ini adalah yang membentuk sebuah sudut lalu bertemu di titik sudut. Paham anak-anak? Paham. Elemen dari sudut itu tadi ada dua kaki sudut, garis pembentuk, selanjutnya ada titik sudut dan titik temu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, apa sih sudut lancip itu? Nah, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau lebih kecil dari 90 derajat. Nah, dan bentuknya tampak runcing, bisa diperhatikan contohnya ya anak. Lalu ciri-ciri itu tampak runcing dan lancip banyak ditemukan dalam bangunan dan benda geometris. Selanjutnya, sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat dan membentuk tanda L sempurna. Nah, seperti ini. Contohnya ini contohnya ya. Ini. Jadi dia membentuk tanda L sempurna. Ciri-cirinya adalah dia tidak lurus seperti tadi, banyak ditemukan dalam bangunan dan benda geometris. Contohnya seperti buku tadi anak-anak. Lalu layar ini bentuknya siku-siku. Selanjutnya pada papan tulis juga bentuknya siku-siku. Selanjutnya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah ukurannya lebih besar dari pada 90 derajat. Lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil daripada 180 derajat. Nah, ciri-ciri itu memiliki sudut 90 derajat, memiliki sebuah sudut tumpul. Seperti ini ya anak-anak, jadi dia lebih kecil dari 90 derajat, lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Paham nggak anak-anak? Nah, selanjutnya cara mengukur sudut itu bagaimana sih? Baik anak-anak, di sini ibu punya yang namanya busur, alat ukur busur derajat untuk menentukan besar sudut dengan akurat. Langkah mengukurnya, tempatkan titik pusat busur derajat pada titik sudut. Contohnya ini ya, ibu tempatkan ini titik pusat busur. Titik pusat itu di sini anak-anak ini. Lalu kita tempatkan nih seperti ini. Lalu luruskan salah satu kaki sudut ke angka 0. Lalu baca angka pada kaki sudutnya. Kalau di busur derajat ibu di sini adalah mendapat 90
Oke, jadi Ibu mau nanya nih, apakah kalian udah paham pembelajaran kita pada hari ini? Untuk memastikan kalian itu udah paham atau belum, di sini Ibu punya soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Nah, kalian nanti kerjakan, lalu kumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Ya Ibu. Nah, sebelum mengerjakan kayaknya anak-anak udah pada lemes ya? Ya. Nah, kalau gitu mari kita ice breaking dengan tepuk semangat. Ayo, anak-anak, duduk siap. Duduk. Tepuk semangat. Oke, udah semangat ya anak-anak? Ya Ibu. Mana sampai orang semangat? Udah semangat kan? Oke, di sini Ibu akan membagikan soal evaluasinya ya. Ibu. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Jika ada yang kesulitan, silakan ditanyakan. Ya Ibu. Udah ada yang siap belum anak-anak? Sudah Bu. Oke, silakan menunjuk Ibu ya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan soal evaluasi, dan kita sudah mendalami materi dengan baik. Mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mari anak-anak kita simpulkan bersama. Sudut adalah bangun yang terbentuk dari dua garis atau yang bertemu pada satu titik pangkal atau titik sudut. Jenis sudut yaitu sudut kaki, sudut siku, dan sudut tubuh. Oke, udah mengerti anak-anak? Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, untuk memastikan apakah anak-anak sudah mengerti semua? Sudah. Ada pembelajaran materi sudut ini, apakah ada yang belum dimengerti? Tidak Bu. Sudah mengerti. Mana pembelajaran yang paling menarik dari sudut? Yang ini tuh Bu, benda. Mengenai benda ya Bu. Oke, kalau yang sulit apa? Benda evaluasi. Oke anak-anak, nah cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat pada bangun data. Oke, kalau begitu, terima kasih ucapkan kepada anak-anak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dengan baik dan sudah mengikuti